Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada. Baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang, terkhusus untuk teman-teman yang saat ini sedang masih dalam proses berjuang, saya doakan semoga teman-teman lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali lagi membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Dan pada kesempatan kali ini yang saya ingin bahas adalah tentang tingkat ataupun kadar stres di dalam diri kita yang memperparah gejala ataupun penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Kebanyakan dari kita itu masih banyak yang belum bisa menyadari teman-teman bahwasanya kita itu masih dalam kondisi stres. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena masih banyak juga teman-teman yang bertanya kepada saya seperti ini pertanyaannya, Mas, kenapa ya saya itu sudah berusaha untuk merilekskan pikiran, saya tidak pernah memikirkan hal-hal ataupun saya tidak memikirkan apa-apa, tapi kenapa saya itu masih susah sekali untuk sembuh ya. Jadi yang saya lihat di sini teman-teman, di sini itu adalah kesalahan asumsi dari pikiran teman-teman. Jadi teman-teman itu menganggap bahwasanya stres itu hanya meliputi dalam konteks mungkin finansial ataupun dari kehidupan sosial. Jadi teman-teman itu merasa bahwasanya teman-teman itu sudah tidak memikirkan apapun tentang beban-beban kehidupan. Nah, ya memang teman-teman mungkin sudah tidak memikirkan semua itu. Akan tetapi teman-teman, dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini ada sebuah stres yang memiliki kadar yang sangat tinggi, yaitu adalah tingkat kepanikan, kecemasan teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman itu juga sudah harus paham bahwasanya dalam konteks penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, stres itu lebih kepada tingkat kecemasan teman-teman. Jadi bukan lantas teman-teman tidak memikirkan apa-apa, terus teman-teman menjudge bahwa diri teman-teman itu tidak stres. Nah, ada satu hal yang teman-teman lupakan, bahwasanya teman-teman itu selalu merasa cemas. Nah, itulah stres yang mempunyai kadar yang paling tinggi teman-teman. Itu yang harus teman-teman hindari. Jadi bukan teman-teman itu tidak memikirkan sesuatu yang lain tentang finansial ataupun kehidupan sosial. Nah, di situ titik beratnya itu adalah stres tentang kecemasan teman-teman. Nah, seperti itu teman-temannya. Jadi kalau menurut saya itu stres karena sebuah hal finansial itu masih bisa membuat teman-teman itu enjoy. Karena ada orang bilang bahwasanya hati senang meskipun tak punya uang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ataupun mungkin teman-teman itu merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang saat ini teman-teman miliki. Jadi teman-teman itu merasa stres dengan lingkungan teman-teman saat ini sedang berada. Nah, teman-teman pun bisa berpindah ke lingkungan yang satunya. Nah, maksud saya itulah yang saya maksud sebuah stres dalam kategori ringan. Nah, berbeda cerita teman-teman, berbeda ceritanya ketika kita berada dalam konteks penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini akan terasa lebih berat ketika kita memiliki kadar stres yang ditimbulkan oleh rasa takut, panik, dan cemas. Nah, ketika teman-teman itu selalu merasa dekat dengan kematian dan itu membuat teman-teman takut. Nah, intimidasi itulah yang membuat teman-teman itu stres. Nah, jadi stres itu bukan terpaku pada segi hal-hal finansial maupun kehidupan sosial teman-teman. Nah, di sini kadar stres yang lebih menyiksa ataupun memperparah tingkat gejala ataupun penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini adalah stres karena takut mati, kecemasan, dan kepanikan. Nah, itulah yang harus teman-teman itu kendalikan. Jadi ketika teman-teman itu merasa bahwasanya teman-teman itu sudah tidak memikirkan hal apapun, teman-teman sudah tidak stres, saya tidak memikirkan apa-apa bang, saya tidak juga mengkhawatirkan sesuatu apapun tentang finansial maupun kehidupan sosial saya. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah bahwasanya kategori stres itu bukan hanya terpaku pada segi finansial maupun kehidupan sosial teman-temannya, yaitu tadi kategori stres dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini titik beratnya lebih pada stres akan takut akan kematian tersebut. Nah, itulah yang harus teman-teman netralisir dan teman-teman jauhkan dari pikiran teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman saya jelaskan seperti itu supaya teman-teman itu lebih mudah
ataupun lebih gampang untuk mendefinisikan kategori stres di dalam diri teman-teman, sehingga teman-teman itu juga akan lebih cepat bisa bangkit dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Mungkin jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, silakan untuk teman-teman mensubscribe channel ini, karena kedepannya saya juga akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, maupun asam lambung ini. Dan mungkin sekian teman-teman ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.